wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini anak-anak ada yang tidak hadir? Masuk semua? Ya, alhamdulillah ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasionalisme terlebih dahulu. Pada Kak Delota silakan dipimpin. Yang lain dimohon berdiri. Pada Nadelota silakan duduk kembali. Baik anak-anak, tenang semua tidak hari ini? Baik, sebelum kita belajar biar badannya sehat, kita ice breaking dulu. Nanti ikuti instruksinya ibu. Kalau ibu bilang jeruk, maka kamu duduk ya. Jika ibu bilang apel, maka berdiri. Oke? Bisa dipahami? Ya, kita mulai ya. Fokuskan dulu. Jeruk, apel, jeruk, apel, apel, jeruk, apel, jeruk, jeruk, apel, apel. Oke, tangan dulu buat ibu. Siap untuk belajar? Kita nyanyi dulu ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Tepuk 3.
lagi buat kita semua. Oke anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang apa anak-anak, ada yang tahu? Berpikir komputasional. Tadi pagi ada yang dilakukan sebelum berangkat sekolah? Apa ada Pak? Lakukan apa tadi? Sebelum berangkat sekolah? Mandi. Nah, mandi itu kan ada tahapan-tahapannya. Pertama, kalau kita mandi apa? Apanya? Lepas baju. Gosok gigi. Pakai sabun. Pakai sampo. Lalu ambil air, taruh ke badan. Disiram ya. Lalu bersih. Ya, siap untuk sekolah ya. Oke. Jadi hari ini mandi semua? Atau ada yang tidak mandi? Ada yang tidak mandi barangkali? Mandi semua, oke ya. Terima kasih anak-anak ya. Baik, kita lanjut ke pelajaran. Untuk hari ini ya kita akan belajar seperti yang Ibu bilang tadi, pembelajaran coding berpikir komputasional. Sebelumnya kita kemarin telah belajar tentang coding. Ada yang tahu coding itu apa? Masih ingat tidak? Masih? Ya, Gio. Coding adalah proses menuliskan instruksi atau kode menggunakan bahasa program agar komputer bisa dijalankan atau singkatnya. Coding itu memberi perintah ya. Tepuk tangan dulu buat Najib. Yang lain masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya, oke. Kita lanjutkan sekarang belajar tentang berpikir komputasional. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama itu menjelaskan konsep berpikir komputasional. Terus yang kedua mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan terakhir menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Itu nak ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah tahu tidak apa itu berpikir komputasional? Ada? Bisa bantu Ibu menjelaskan? Ada? Siapa? Dekomposisi adalah memecah alat menjadi bagian-bagian kecil. Oke, jadi itu tadi yang dibilang teman kita ada dekomposisi. Terus apa lagi tadi? Ada pengenalan pola, terus ada lagi abstraksi dan algoritma. Itu merupakan tahapan dari berpikir komputasional ya. Nah, pengertian dari berpikir komputasional itu sendiri yaitu cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah, ya, menganalisis dan merancang solusi berupa algoritma tadi. Nah, itu ya, Nah, ya. Itu pengertian dari berpikir komputasional. Nah, lalu di sini ada tahapannya. Tahapannya tadi ada 4. Yang pertama ada apa tadi? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Apa? Adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Terus yang kedua ada apa tadi? Ya, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan atau pola dari permasalahan yang ada. Ya, mencari kesamaan pola dari kesamaan yang ada ya. Terus yang ketiga ada apa lagi?
Ya, apa isi itu abstraksi? Apa? Mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Ya. Yang terakhir ada yang namanya perancangan atau algoritma. Artinya menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah itu ya pengertiannya. Ya. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian berpikir komputasional. Terus ada tahapan-tahapannya, ada 4. Dan terakhir ada apa? Manfaatnya, nah ya. Manfaatnya itu ada 3. Ya. Yang pertama itu bisa memudahkan pengambilan keputusan. Terus yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga meningkatkan kreativitas. Nah, seperti itu nah ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan tampilkan sebuah video dan nanti kalian amati dan cermati, kira-kira kalau ada yang penting boleh dicatat, ya. Oke? Oke, anak-anak sudah siap? Ya, silakan lihat ke layar depan. Kita pahami dan kita lihat itu contoh-contoh dari dekomposisi, apa tadi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksinya ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah,
ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping BIS, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Tadi sudah disimak videonya ya. Sampai sini kita simpulkan dulu tentang videonya tadi. Yang pertama tadi ada dekomposisi. Di dalam video tadi ceritanya tentang apa? Ya? Ada anak mau mandi. Jadi ada tahapannya ya untuk mandi tadi ya. Dari mulai dia buka baju, gosok gigi, apalagi tadi? Pakai sabun, pakai sampo, ambil air lalu selesailah mandi. Nah itu termasuk dari dekomposisi. Terus untuk contoh dari pengenalan pola, ada tadi yang melihat sedang menjemur baju. Jadi untuk yang pola yaitu misalkan kita tadi mau menjemur baju, jadi dipisahkan. Nah yang ini baju ibu, ini bajunya ayah, ini bajunya anak. Nah tempatnya itu berbeda. Ya, kalau dalam matematika itu misalkan kita mau mencari KPK, ada yang masih ingat tidak? Kan ada polanya ya. Misalkan kita mau mencari KPK 2. Jadi polanya berapa? 2. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi setiap mau ke depan itu harus ditambah dengan 2. Nah, itu
Itu seperti itu ya Nak ya. Terus abstraksi. Abstraksi ini contohnya misalkan Naila pergi liburan bertamasya. Kemana Naila liburannya? Pulau Bangka. Nah, ke Pulau Bangka ya. Nah, sepulang dari liburan, dia tadi kan bertemu dengan teman-temannya. Nah, tidak mungkin dia ceritakan dari awal, dari mulai dia berangkat, makan, naik bis, naik kapal. Itu nggak mungkin ya kan? Itu diceritakannya hal-hal yang penting saja. Nah, itulah yang disebut dengan abstraksi. Nah, ada yang terakhir perancangan atau algoritma. Di dalam video tadi apa? Ada seorang anak yang disuruh membeli apa tadi? Minyak. Ayo. Jadi si anak tadi disuruh ibunya ke supermarket. Sedangkan ibunya tadi sangat ingin cepat untuk memasak. Jadi biar cepat dia belanja, maka diambil dari yang pintu depan dulu yang terdekat. Nah, seperti itu ya untuk algoritmanya. Ya, sampai sini paham tidak? Ngerti? Oke, kalau ngerti. Ya, tepuk semangat dulu ya, beri semangat ya. Tepuk semangat. Oke, jadi setelah penjelasan ibu akan bagi kelompok seperti yang sudah kita sepakati ya. Yang di depan ini kelompok 1, yang di tengah ini kelompok 2, dan yang paling belakang kelompok 3. Ya, ini ada tugas kelompok. Nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan ya. Ya, yang pertama ini ada kelompok 1. Ini ibu bagi AKPD-nya. Nah, ini tentang kode kecerdasan atau mengurutkan instruksi dengan media gambar. Nah, ini tadi masuk ke mana? Dekomposisi. Nah, ini untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 ada labirin. Nah, ini ya. Ini nanti dia berpetualang lah ya. Dan yang terakhir ada di kelompok 3, ini masuk lagi ke dekomposisi ya. Ini mengurutkan ya tentang cara memasak nih. Oke, Ibu jelaskan dulu yang pertama. Ini ada media gambar ya. Ada urutan gambar. Nanti di sini kalian gunting ya. Setelah digunting ditempelkan di kertas atau lembar jawaban, diurutkan nah ya. 1, 2, 3, 4. Cara membuat teh untuk yang kelompok 1 ya. Untuk yang kelompok 2 ini ada labirin ya. Nah, ini ada seekor induk ayam ya, yang ingin menemukan anaknya hilang ya. Jadi dia itu mencari jalan ya, cari jalan yang paling terdekat ya. Bisa dimengerti? Dan yang terakhir ada memasak mie, urutan memasak mie ya. Jadi nanti di lembar jawabannya itu digunting lalu diurutkan. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya? Bisa dikerjakan? Iya, oke. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bisa tidak? 5 menit. Silakan.
didiskusikan ya. Nah, didiskusikan untuk kelompok 2. Dilihat ayamnya berdirinya di mana, terus anak ayamnya di mana. Yo, didiskusikan. Jalan pintasnya atau jalan cepatnya itu di mana? Ini. Ayo, didiskusikan yang ini ya. Nah, cari jalan yang terdekat. Yang kelompok 3 ya digunting. Bekerja sama ya, berdiskusi. Kerja kelompok. Ya, digunting. Dilihat urutannya apa. Jangan lupa dikasih keterangan di bawahnya. Iya. Iya ini. Ada. Oke. Nah, dicari jalannya yang itu. Bekerja sama nak ya. Ya. Nanti di sini ada penilaian untuk kerjasamanya. Ya, ada penilaian untuk partisipasinya, ya, aktif atau tidaknya, ya. Ayo Sipa, dibantu Sipa. Urutan yang pertama apa? Nah, urutan yang pertama apa? Ya, apa itu urutan yang pertama apa? Ya, memberi air dulu ya. Airnya dikasih dulu ke dalam gelas. Nah, ditempel. Nah, di situ dikasih keterangan dia di bawahnya ya. Ya. Bagaimana kelompok 2 sudah? Sudah ya? Oh iya, pintar. Dikasih nama nak di atasnya nak. Udah belum tahu keren masih apa ya. Ya. Ditempel. Kasih keterangan di bawahnya. Sudah belum? Yang kelompok 2 sudah belum? Sudah menemukan induknya? Anaknya, induknya sudah menemukan anaknya? Ya, sudah ya.
Kelompok 1 sudah belum? Sudah. Tinggal kelompok 3. Kita tinggal tunggu sebentar lagi ya. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah ya, alhamdulillah ya. Kalau sudah selesai semua, kita akan mempresentasikan hasil kerja setiap kelompok. Ya, dari kelompok 1 dulu, silakan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Oke, silakan. Yang pertama diberi air panas. Urutan apa tadi? Urutan membuat teh. Oke, silakan. 1. Diberi air panas. Yang kedua diberi gula. Yang ketiga diberi teh. Yang keempat diaduk. Yang kelima siap minum. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Terima kasih atas presentasinya, sangat bagus sekali ya. Jadi kelompok 1 ini tugasnya membuat teh. Nah, di sini setelah digunting teh ya, ditempelkan. Sini ya. Terus ada tanda kanan, artinya setelah airnya diberi air panas, lalu dikasih gula, Ya. diberi gula. Terus lagi ada tanda panah ke bawah, itu diberi teh. Langkah selanjutnya ya. Terus diaduk-aduk, lalu tehnya siap diminum. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Inilah presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kita kasih aplaus sekali lagi buat kelompok 1. Oke, selanjutnya ada kelompok 2. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini anak ayam mencari anaknya. Jadi, jalan pintasnya yang mana? Yang ini. Ya, jalannya itu dari mana ke mana? Ya, Dari sini turun lagi. turun, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kiri, belok lagi, belok kanan, belok lagi,
masukkan telur, sayur, dan iris bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan gula. Aduk mie selama 2 menit. Angkat dan hidangkan pada mangkok. Mie siap disantap. Sekian, terima kasih hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Oke, silakan dulu. Baik anak-anak, jadi setelah Ibu amati dan lihat hasil presentasi dari kalian, alhamdulillah pemahamannya sudah bagus, ya. Sekarang kita tinggal untuk kesimpulan, ya. Pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi, Nak? Berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional? Apa? Cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah, menganalisis, dan merancang solusi berupa algoritma. Ya, itu tadi ya. Terus tadi manfaatnya apa aja? Pemanfaatnya dia? Ya, manfaatnya apa tadi? Manfaat berpikir komputasional. Yang pertama ada apa? Meningkatkan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, memudahkan pengambilan keputusan. Bentar ya, sebentar dulu ya. Dan yang terakhir itu ada tahapan-tahapannya ya. Tahapannya tadi ada 4. Yang pertama tadi ada apa, Nana? Dekomposisi. Yang kedua ada apa? Ya, pengenalan pola. Dan yang ketiga ada apa? Algoritma. Terus yang keempat ada apa? Abstraksi. Ya. Sampai sini penjelasan dari Ibu, pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk besoknya kita akan belajar coding tentang matematika. Ya. Tetap semangat untuk belajar. Ya. Oke, pembelajaran Ibu hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu.